Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin praktek saya ya, pada bab reinforcement learning. Itu adalah implementasi reinforcement learning pada penentuan jalur pada robot dengan metodenya adalah Monte Carlo. Dengan saya sendiri adalah Fadil Rizanda dari kelas Orbit Asimo 5. Untuk latar belakang, reinforcement learning sering digunakan sebagai solusi dalam permasalahan sehari-hari. Dengan metode real, maka keputusan dapat diambil oleh mesin secara cepat tanpa perlu memberitahu keputusan yang terbaik. Salah satu masalah yang perlu diselesaikan adalah penentuan alur atau path pada robot dalam mengambil langkah terpendek dan menghindari objek lainnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalahnya adalah kita perlu tuh merancang algoritma keputusan jalan terbaik dengan mengandalkan reinforcement learning. Dan tujuannya adalah mengimplementasikan algoritma keputusan jalan terbaik dengan mengandalkan metode Monte Carlo. Nah, sekilas mengenai Monte Carlo itu adalah konsep yang sangat sederhana di mana agen akan belajar tentang dari keadaan atau state-nya, lalu akan diberikan reward yang diberikan oleh environment-nya. Dalam metode ini, agen akan menghasilkan sampel yang berpengalaman dan kemudian berdasarkan pengembalian rata-rata atau return value. Lalu kita akan menghitung nilai return-nya atau tindakan keadaannya. Nah, di sini kita juga melihat beberapa karakteristik utama dari metode Monte Carlo. Yang pertama itu tidak ada model, maka ini berbeda dengan kasus MDP atau Markov Decision Process. Lalu agen belajar dari pengalaman sampel. Nah, jadi agen akan langsung belajar dari keadaan dari sampelnya. Lalu juga ada nilai keadaan yang kebijakan dengan mengalami pengalaman rata-rata dari semua episode. Nah, ini dari episodenya. Hanya setelah episode lengkap, nilai diperbarui. Nah, jadi untuk Monte Carlo ini akan menghitung ketika episode ini telah selesai. Lalu kelima itu tidak ada bootstrap. Lalu keenam hanya dapat menggunakan dalam masalah episodik atau berkelanjutan. Nah, jadi ini untuk case-nya. Jadi pada case ini, kita dengan panjang grid-nya adalah 5x5. Setelah memodifikasi dari permasalahan ini, dari source code yang ada, di mana pada grid di sini, itu adalah 2x2, itu ada obstacle, di sini juga ada 4x2, lalu juga pada di sini, ini adalah 3x2, 3x3, 3x1, 3x2, 3x4. Dengan expected atau goals-nya itu adalah ada pada 5x5. Nah, berdasarkan ini kita akan menggunakan algoritma Monte Carlo untuk menentukan jalur yang tercepat. Nah, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, kita lihat di sini, kita telah melakukan 500 kali episode, di mana pada episode awal, kita lihat di sini, step yang dibutuhkan itu sangat besar, sampai 700, dan bahkan ada yang sampai 800. Nah, setelah kita lihat di sini, semakin lama dari sebanyak episode ini, maka steps-nya untuk mendapatkan goals-nya semakin kecil. Kita lihat di seperti sini. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, pada key value-nya per episode, kita lihat di sini nilai key value pada episode 500. Kita coba menggunakan 500 episode, itu akan jauh berbeda dibanding pada yang di awal. Nah, lalu kita lihat di sini. Kita lihat untuk dari banyak episode dengan waktunya. Kita lihat di sini, itu membutuhkan 200 second untuk capai 500 episode. Di mana path yang didapatkan di sini, ini adalah jalan yang terbaik dari algoritma Monte Carlo tersebut. Nah, berdasarkan performa modal, itu waktu sukses time-nya adalah 369 dengan sukses rate-nya 36,90%.
Running time-nya hampir 200, sama seperti yang di grafik tadi, dengan short road-nya adalah 8, dengan longest road-nya adalah 330. Nah, berdasarkan ini, akan percobaan yang telah dilakukan, maka pengimplementasian Monte Carlo pada penentuan jalur robot, di mana sebelumnya ini telah dimodifikasi dengan dari grade yang 4x4 itu dijadikan 5x5, lalu dengan menambahkan beberapa obstacle pada arenanya. Jadi ini didapatkan bahwa performanya itu lebih menurun dibanding yang awal, di mana pada 4x4 dengan obstacle-nya ada 4, itu didapatkan performanya itu sampai 69%. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.